Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kawan-kawan di channel Agus TG dengan saya sendiri. Oke, di depan kita ini ada pohon waru Taiwan yang sudah saya buat postingannya dari ukuran sekelingking umur 2 tahun dengan proses ekstrim, tekukan yang menggunakan tahapan, tidak sekali nekuk langsung di konsep sedemikian rupa, tapi melalui tahapan-tahapan yang ada dalam konsep awal saat mau melakukan pembentukan pohon bonsai. Ini dulunya hanya hasil dari stek batang ya kawan-kawan, tidak dari cangkok, hanya ukuran pucuk seperti ini, ukuran sekelingking lah kurang lebihnya. Lalu saya tanam, tapi langsung saya belah 4. Saya setek dengan cara belah 4 seperti video-video sebelumnya. Kemudian jarak 3 bulan akar sudah mulai kuat, lalu saya posisikan ground. Tidak langsung saya bentuk melintir seperti ini dulu, tapi ketika hidup saya pindah ke ground. Setelah dari ground umur 3 bulan lagi baru saya lakukan pergerakan menggunakan kawat untuk di konsep awal penggerakannya dulu ya sama ya kawan-kawan, seperti contohnya seperti kita menekuk biasa, seperti spiral. Kemudian berjalannya waktu sesuai perkembangannya pohon, saya lanjutkan untuk cabang-cabang yang bisa dipakai. Untuk saya lakukan gerak lanjutan di bagian lanjutan batang utama. Oke, ini saya kurangi dulu biar nampak jelas pohonnya, biar kawan-kawan bisa lihat semua. Jadi memang sembari kita melakukan menggunakan tahapan, tujuan tahapan untuk memproses program bonsai itu selain memberi kesan yang natural, pohon itu akan menunjukkan bahwa karakter penuaan dari batang tersebut itu kelihatan ya kawan-kawan. Dan untuk menghilangkan kesan monoton juga. Tadinya pohon ini seperti ini naik, di sini ada sudah besar kawan-kawan. Ini mengikuti ke sana, habis itu muter lagi ke sini. Yang ini saya potong, saya lanjutkan untuk cabang yang ini. Nah, sampai sini, di sini ada bekas potongan juga, cabang ke bawah. Lalu saya buang, saya lanjutkan ke atas dan naik lagi untuk di bagian atasnya. Dan ini hanya untuk aksen saja dulu. Ini sebagai cadangan. Di sini panas sekali kawan-kawan, nggak ada hujan, sudah lebih dari hampir 4 bulan ini sama sekali nggak ada hujan di daerah saya ini di Metro Lampung ini. Jadi saya buat video karo rodok nyengir untune garing guys, tapi ndak apa-apa, yang penting bisa berbagi ilmu saya bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Itu sudah cukup bagi saya kawan-kawan. Jadi nggak ada yang dirugikan dari diri saya, ndak ada. Kawan-kawan bisa ikut ilmu saya berterima kasih. Begitupun sama-sama kawan-kawan juga jangan lupa dukung saya, biar saya terus cepat bisa berkembang dan bisa terus memberikan inspirasi buat kawan-kawan semua. Nah, ini contoh kecilnya seperti ini ya kawan-kawan. Rimbun sekali, padahal musim panas jarang disiram, tapi pangga subur kawan-kawan.
Nah, seperti ini. Kurang lebihnya konsepnya seperti ini. Tuh. Dari bawah nekuk, sudah nekuk dari bagian bawah. Di sini dulu ada potongan ini kawan-kawan. Besar potongannya ini, termasuk besar sekali. Saya potong ketok del, pokoknya munggah mana ketok del meneh. Turun lagi, naik, lalu saya lanjutkan seperti ini. Kalau untuk masalah karakter bisa dinilai sendiri kawan-kawan. Tuh potongan besarnya tuh. Inilah menangnya kalau kita mau bergaya apapun kalau menggunakan tahapan ya kawan-kawan. Kemenangannya kita naik pot dia sudah berkarakter tua. Itu satu. Yang kedua, naik pot mata tuna sudah cenderung memendek. Jadi hanya tinggal melanjutkan atau perpecahan anak cabang, ranting, anak ranting dan seterusnya. Jadi ketika di ground 50%, naik pot 50% dibagi 2. Nah, nanti berjalannya waktu, posisi di pot itu kan kita memang harus konsisten ya kawan-kawan. Dalam arti harus benar-benar memperhatikan untuk jenis insek, vitamin, media, pupuk. Itu harus lebih ekstra kita perhatikan. Lain halnya kayak di ground, mungkin kita pengejukan pupuk itu setahun bisa sekali saja, bahkan kadang-kadang nggak kita oprak-aprik atau kita jok pupuk karena memang sengaja kita mencari karakter, sengaja diliarkan mencari karakter tua, fokus hanya untuk pembesaran batang dan cabang. Kalau untuk masalah kematangan itu tetap di pot ya kawan-kawan. Mungkin ada 1-2 memprogram bonsai matang di ground ketika sudah benar-benar fight, sudah waktunya fighter, baru dinaikkan pot mungkin ada. Cuman kalau saya bagi 2, 50% di ground, 50% di pot. Ataupun bisa juga 70% di ground, yang 30% di pot. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, seperti ini konsep pohonnya. Tahapannya. Nah, di sini ada potongan. Saya potong, sini potongan, di bawah sini potongan, dan di sini dulu ada potongan juga, cuman sudah mulai menutup, dan di bawah sini ada potongan juga, sudah mulai menutup jalan kambium. Untuk akar, untuk gaya-gaya seperti ini, alhamdulillah ini bonus bagi saya, gaya seperti ini tapi akarnya sedikit lumayan. Ada kebanggaan lah untuk di bagian bawah, dan di bagian atas diimbangi dengan apa iki lah, pokoknya seneng aku ndelok bahan iki. Kawan-kawan pun mungkin sudah terlihat kalau kita sudah membuat gerak dari alur bawah sampai ke atas, walaupun di atas belum seimbang tapi sudah kelihatan temanya atau sudah kelihatan konsepnya nanti seperti ini jadinya. Pasti barang itu enak kawan-kawan jadinya, yakin, percayalah sama saya. Ini sebagai cadangan dulu, bisa untuk dijadikan bag ataupun bisa dibuat lajur lagi, itu bisa. Dan ini untuk aksen cabang ke sini sedikit, dan ini untuk lanjutan as mahkota. Seperti itu ya. Oke ya kawan-kawan, hanya itu saja. Videoku pendek-pendek mawon lah, nggak usah panjang-panjang, yang penting jelas. Ditiru monggo, nggak ditiru ya nggak apa-apa. Yang jelas ini yang saya lakukan. Salam dari saya, semangat selalu untuk memprogram bonsai. Jangan jangan putus asa lah. Apapun bentuk, apapun gaya, semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Hanya tergantung seleranya kawan-kawan semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.